Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Cahyadi dari kelas 12 IP 1 nomor absen 25. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tentang teknik dan alat produksi kerajinan fungsional berbahan dari limbah. Teknik produksi kerajinan fungsional berbahan dari limbah yang digunakan untuk pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing bergantung dari material dan rancangan produk fungsional yang akan dibuat. Teknik produksi yang digunakan berperan penting dalam menghasilkan kekuatan konstruksi dan keawetan produk tersebut. Adapun teknik produksi diantaranya, yang pertama, teknik pembentukan dengan penganyaman. Teknik anyaman digunakan untuk material lembaran seperti kertas, karton, daun kering, maupun yang berbentuk silinder seperti potongan kemasan saset. Yang kedua, ada teknik pembentukan dengan potongan. Alat potong yang digunakan tergantung dari material yang akan dipotong. Material solid seperti kayu, bambu, batok kelapa, dan plastik tebal dapat dipotong menggunakan gergaji. Batok kelapa dan bambu dapat pula dibentuk dengan menggunakan golok dan pisau rajut. Materi plastik tipis dan kertas dapat dipotong dengan penggunaan gunting atau pisau cutter. Cutter digunakan untuk pemotongan lurus, sedangkan gunting untuk memotong dengan arah yang melengkung. Pembentukan juga dapat dilakukan dengan bantuan mesin gerinda atau bor. Amplas digunakan untuk merapikan bekas potongan. C. Teknik penyambungan. Pada proses perakitan, bagian-bagian produk disambungkan. Sambungan merupakan bagian penting yang menentukan kekuatan konstruksi. Teknik sambungan yang baik akan menghasilkan konstruksi yang kuat. Teknik sambungan diantaranya dengan pasak, lem, dan benang. Beberapa jenis lem yang umum digunakan adalah lem kuning, lem putih, dan lem panas atau glue gun. Pilih lem yang sesuai dengan material yang akan direkatkan. Teknik finishing. Finishing dilakukan pada permukaan produk agar rapi, menarik, dan awet. Finishing produk dari limbah plastik hanya dengan merapikan bagian-bagian produk dari lem atau material yang tidak rapi. Finishing berupa pelapisan permukaan pada umumnya dilakukan pada material alami seperti kayu, serat eceng gondok, dan batang pisang. Pelapis yang digunakan sebaiknya berbahan dasar air atau water base agar lebih aman untuk pekerja maupun pengguna produk. Pelapisan dapat menggunakan kuas atau teknik semprot. Untuk hasil pelapisan yang rapi, sapuan kuas maupun semprotan jangan terlalu tebal. Lebih baik tipis dan berulang-ulang daripada lapisan yang langsung tebal. Saya Rizal Jana akan membahas tentang metode produksi. Metode produksi dapat dilakukan dengan metode tradisional dan metode modern. Pada metode tradisional, satu orang melakukan setiap tahapan produksi. Sedangkan pada tahap modern, satu orang hanya melakukan satu tahap produksi. Metode modern sering disebut juga sebagai metode ban berjalan. Karena metode ini serupa dengan kegiatan produksi di pabrik yang menggunakan mesin ban berjalan atau conveyor. Pemanfaatan metode modern lebih efisien dalam penggunaan waktu sehingga sesuai untuk produksi dalam jumlah banyak. Metode tradisional kurang tepat digunakan untuk produksi dalam jumlah banyak karena produk yang dihasilkan sulit untuk mencapai standar bentuk yang sama. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam membuat produk, sehingga detail produk yang dibuat akan berbeda pula. Pemanfaatan metode produksi dan pengaturan alur produksi mempengaruhi kualitas produk dan kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fauzia, absen 28 dari 12 IP 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keselamatan kerja. Nah,
Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya menjaga kesehatan dan keselamatan kerja dibuat berdasarkan bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan. Proses pembahanan dan pembentukan material solid seringkali menghasilkan sisa potongan atau debu yang dapat melukai bagian tubuh pekerjanya. Maka dibutuhkan alat keselamatan kerja berupa kacamata, pelindung, dan masker. Pada proses penambahan dan finishing, apabila menggunakan bahan kimia yang dapat berbahaya bagi kulit dan pernapasan, maka pekerja harus menggunakan sarung tangan dan masker. Selanjutnya adalah sifat seseorang yang akan mendukung kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama adalah sikap kerja yang rapi, yang kedua hati-hati, yang ketiga teliti, yang keempat penuh konsentrasi. Sekian materi keselamatan kerja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.